Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas di pelajaran agama kelas 4. Anak-anak, materi hari ini cukup rumit, makanya harus diperhatikan dengan baik video ini, baca juga buku cetaknya, jangan lupa karena ini materi cukup sulit menurut saya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang menghormati hidup. Ada dua tujuan pembelajaran untuk uh, pelajaran agama hari ini. Yang pertama, mampu menyebutkan contoh-contoh sikap menghormati hidup sehari-hari. Yang kedua, mampu menjelaskan makna sikap menghargai hidup. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semuanya mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberi kami karunia kehidupan. Ajarilah kami untuk menghargai dan menghormati hidup kami dan sesama kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, siapa di sini yang suka diberi hadiah oleh orang tua? Coba angkat tangannya, siapa yang suka diberi hadiah oleh orang tua? Setiap orang pasti suka kalau diberi hadiah, senang gitu kalau diberi hadiah oleh entah orang tua, entah kakek nenek kita, atau om kita, tante kita, paman kita, kakak kita. Pasti kita senang kalau diberi hadiah. Saya ingin bercerita sedikit. Mungkin anak-anak semua nggak tahu nih apa yang ada di sini anak-anak. Mungkin anak-anak nggak tahu ini apa. Ini adalah HP pertama saya. Ya jelas ini bukan foto HP saya ya, karena HP-nya udah nggak tahu kemana. Ini adalah foto HP pertama saya. Ini adalah handphone Nokia 3310 yang waktu itu diberikan oleh nenek saya atau oma saya. Saya sering sebutnya oma. Yang diberikan oleh oma saya. HP itu saya rawat baik-baik, saya jaga baik-baik. Dan oma saya memberikan beberapa handphone lagi karena handphone ini rusak, terus uh, ada masalah satu dan lain hal, makanya diberikan handphone baru. Anak-anak, pemberian yang diberikan oleh orang tua kita, oleh kakak kita, oleh paman kita, tante kita, dan siapapun itu haruslah dijaga dengan baik, haruslah dirawat juga dengan baik pemberian itu. Kenapa? Karena kita menghargai pemberian itu. Kita menghargai pemberian yang sudah diusahakan oleh orang tua kita, yang telah diusahakan oleh paman kita, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kita masih ingat tentang peristiwa Sriwijaya Air yang baru-baru kemarin jatuh di perairan Pulau Seribu, di sekitaran Pulau Seribu. Kita juga, saya dan orang tua kalian mungkin sering mendengar kasus bunuh diri. Anak-anak, nanti Bapak jelaskan maksud dari hidup manusia berharga. Ini ada kaitannya dengan pemberian. Hidup manusia itu diberi oleh Allah. Jadi harusnya dirawat. Maksudnya apa Pak? Nanti Bapak jelaskan. Nah anak-anak, ini ada ayat Alkitab. Kita baca yuk. Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu dan di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu.
Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya untuk engkau dilemparkan ke dalam penjara. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, yang tadi Bapak sudah jelaskan di awal, hidup itu adalah anugerah. Maka kita harus menghormati hidup yang diberikan oleh Allah. Hidup itu pemberian dari Allah. Maka tidak ada yang boleh mengambil hidup itu kecuali Allah. Hanya Allah yang boleh mengambil hidup yang kita miliki dan orang lain miliki. Jadi, hidup itu adalah pemberian, adalah anugerah dari Allah. Maka kita itu tidak boleh mengambil hak hidup orang lain, tidak boleh mengambil hak hidup makhluk sekitar dan lainnya, karena hidup itu adalah pemberian dari Allah. Perintah Allah yang kelima berbunyi, jangan membunuh. Maksud dari perintah itu adalah kita tidak boleh menghabisi nyawa orang lain dan juga bunuh diri. Ini penting anak-anak. Kita itu tidak boleh menghabisi nyawa orang lain karena hidup itu milik Allah. Kita tidak bisa mengambil hak hidup orang lain, dan kita tidak boleh mengambil hak hidup kita sendiri. Dengan bunuh diri kita mengambil hak hidup diri kita sendiri. Bagaimana sih kita menghormati diri sendiri? Banyak cara. Menghormati hidup, baik hidup sendiri, orang lain, dan seluruh alam ciptaan. Kita harus menghormati hidup diri sendiri, hidup orang lain, dan hidup seluruh alam ciptaan. Menghormati diri sendiri dapat dilakukan dengan cara makan yang sehat. Nih, ada di gambar di bawah. Makan yang sehat, olahraga, menjaga kebersihan. Apalagi sekarang lagi COVID seperti ini, kita harus menjaga kebersihan, menggosok gigi, mandi yang teratur. Lalu kita juga harus istirahat yang cukup. Itu cara kita menghormati diri kita sendiri, menghargai badan kita. Lalu menghormati hidup orang lain dapat dengan banyak cara, yaitu menghargai pendapat orang lain. Ini lagi berdiskusi nih, mereka lagi ngobrol-ngobrol, kita hargai pendapat orang lain, kita hormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Lalu ini, marah, kita tidak boleh berkata kasar kepada orang lain, sebisa mungkin tidak mengatakan kata-kata kasar kepada orang lain, karena dapat menyakiti hatinya dia. Lalu memberi sedekah, ini bisa dilihat. Memberikan sedekah ini bisa dengan banyak cara. Kita bisa bersedekah melalui gereja, atau kita bisa bersedekah juga dengan cara membantu memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan, yang lagi ada gempa bumi yang baru-baru ini di Mamuju, lalu banjir yang seperti di Kalimantan yang baru-baru ini juga, yang gunung Merapi meletus, kan sering itu gunung Merapi meletus, mereka kekurangan air bersih, kekurangan pakaian dan lain-lain. Kita bisa memberikan sedekah, tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga dengan berupa barang. Lalu meminjamkan alat tulis kepada teman. Misalnya teman lagi ngebawa alat tulis nih, jadi kita meminjamkan entah itu pensil atau pulpen itu kepada teman yang tidak membawa. Ini anak-anak. Menghargai hidup setiap makhluk. Ini, hidup setiap makhluk berharga. Di sini ada pohon-pohon, ada sungai yang tercemar, ini pohon-pohon ditebang. Cara kita menghormati hidup di lingkungan sekitar adalah tidak memetik bunga. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Ini penting, tidak menebang pohon sembarangan, nanti akan menjadi efeknya fatal. Suhu bumi lebih tinggi, lalu makhluk-makhluk hidup kehilangan tempat tinggal, kita juga kekurangan oksigen, lalu tidak membuang sampah sembarangan, seperti yang ada di contoh ini. Ini salah satu contoh. Tidak membuang sampah di sungai, itu salah satu contohnya. Tapi
Lebih lanjutnya adalah kita tidak membuang sampah di jalanan, di trotoar, dan tempat-tempat lainnya. Kita membuang sampah di tempat sampah. Yesus mengajarkan kepada kita untuk menunjukkan semangat cinta kasih kepada sesama. Maka kita diharapkan mencintai sesama kita apa adanya. Anak-anak, kita sampai pada penugasan. Penugasan sudah ada di Edmodo ya, sudah Bapak berikan di Edmodo. Oke, anak-anak, sekarang doa penutup. Semuanya mengambil sikap yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberi kami hidup. Ajarilah kami agar lebih menghargai hidup yang sedang Engkau berikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.